Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 103-104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakan Muhammad kepada umatmu, berarti kepada kita, apakah kalian mau kami kasih tahu tentang amalan-amalan yang merugikan? Akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu amalan orang yang di dunianya ini dhalla, sesat, amalnya salah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia masih menganggap dia lagi beramal soleh, beramal baik. Ternyata di sisi Allah ditolak, sia-sia amalnya. Itu kenapa bisa kayak gitu? Yang pertama, karena beramal tanpa ilmu. Orang yang amal ibadahnya nggak ada ilmunya, maka tertolak, sia-sia amalnya, capek doang dapatnya. Contoh gampangnya, ini contoh gampang buat santri ya. Salat subuh berapa rakaat? 2. Karena dia mikir pengen dapat pahala banyak, salat subuh 4 rakaat. Diterima apa pahalanya banyak? Tertolak, karena ibadah tidak ada ilmunya. Makanya Nabi sampai mewajibkan menuntut ilmu itu. Faridatun. Faridatun itu artinya kan fardu. Kita sholat juga hukumnya fardu. Usolli fardu zuhri, saya niat sholat fardu zuhur. Nuntut ilmu kata Nabi juga hukumnya fardu, wajib berarti. Bedanya kalau sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, kewajibannya udah ditentuin waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau nuntut ilmu, agama kita memberi keluasan. Silakan kalian nuntut ilmu kapan aja waktunya, mau zuhur, mau malam, mau subuh, mau pagi. Ibu-ibu kadang siang-siang tengah hari buta dia taklim, boleh, boleh. Yang penting kalau kalian mengaku orang Islam, maka wajib hukumnya menuntut ilmu, taklim, belajar. Ini makanya contohnya ada santri, mahasiswa dah, mahasiswa nanya ke saya, guru, saya semalam lupa niat puasa, terus saya niatnya tadi pagi-pagi jam 6, gimana puasa saya? Saya tanya dia,
ente terus gimana? Saya terusin puasa, nggak makan nggak minum. Gimana guru? Bagus nggak makan nggak minum, tapi puasa ente hari itu dianggap batal, harus dikodok, diganti di waktu yang lain. Emang begitu guru? Iya. Ini saya sampaikan sedikit tentang rukun puasa. Kalau guru-guru kita mohon maaf ya udah hafal banget, ini buat santri lah. Rukun puasa itu kalau dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i disebutkan cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan dari semua yang membatalkan puasa dari mulai fajar sampai menggerim. Niat syaratnya ada 3 agar niatnya sah. Karena kalau niatnya kagak sah, otomatis puasanya kagak apa? Nggak sah. Niat ini ada 3 tak syaratnya. Yang pertama at-tabyid, kedua at-ta'yin, ketiga at-takrar. Apa itu tabyid? Tabyid itu niatnya harus malam hari, qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Maka yang niatnya lewat fajar, udah kelewat subuh, puasanya tidak sah. Yang kedua adalah at-ta'yin, harus ditentukan niatnya. Nggak bisa ini santri niat puasa, nawaitu shauma godin, saya niat puasa besok lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Niat yang kayak gitu kagak sah, harus ada sempurna. An adai fardhi syahri Ramadan, untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan, baru niat yang kayak gitu sah. Beda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak disyaratkan sebelum fajar, tidak disyaratkan juga ditentukan niat puasanya. Karena Nabi pernah pulang subuh dari masjid, nanya ke istrinya, apakah pagi ini ada sarapan? Nasi uduk ada? Kagak ada. Nasi goreng? Kagak ada. Gorengan kagak ada juga. Akhirnya apa Nabi bilang? Idzan ana asum, kalau gitu saya puasa sunnah, boleh niatnya setelah subuh. Sama puasa sunnah, mau Senin, mau Kemis, mau Asyura, mau Ayyamul Bid, niatnya nggak ditentukan nggak apa-apa. Nawaitu shauma godin, saya niat puasa besok, sunnatan lillahi ta'ala, cukup bisa. Tapi kalau puasa Ramadan harus 2 syarat tadi. Yang terakhir syaratnya adalah at-takrar, harus diulang setiap malam, wajib niat. Fala tughni niyatan wahidatan anis syahri kulli, kagak cukup satu niat untuk puasa 1 bulan penuh. Ini dalam madhab Syafi'i. Jadi tiap malam wajib niat ya, 1 puasa 1 niat. Bagaimana kita sholat? 1 sholat 1 niat. Nggak boleh niat puasa apa, niat sholat sekaligus. Saya niat sholat duhur, asar, maghrib, isya, tarawih dan witir semua karena Allah Ta'ala. Sekaligus niatnya. Nah ini nggak bisa. Sama kayak puasa seperti itu. Yang kedua, saya cepat ya. Yang kedua menahan dari semua yang batalin. Kalau dalam kitab tadi itu Al-Fiqhul Manhaji disebutin 6 yang batalin. Saya sebutin 3 aja. Karena yang 3 belakangan itu haid, nifas, gila, murtad, itu nggak perlu kita bahas. Yang pertama, makan minum dengan sengaja meskipun sedikit. Tapi kalau makan minum tidak sengaja atau terlupa meskipun banyak, tidak batal. Saya puasa Rajab tanggal 1, itu hari aktif. Selesai itu kumpul di ruang guru, habis ngajar capek, ada lontong, ada bala-bala, ada risol, ada teh manis. Lontong 2 saya potong-potong, bala-bala 2 saya robek-robek, risol juga saya kasih sambal kacang, saya makan, enak betul itu. Teh manis 2 gelas,
Habis itu saya wudhu karena mau duha bareng santri. Lagi wudhu, ya Allah, saya puasa. Pantesan tuh makan enak banget. Itu gimana yang kayak gitu? Falyutimma shaumahu. Kata Nabi, disempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Dia lagi dikasih makan, dikasih minum sama Allah. Bonus berarti. Syaratnya lo lupa, bukan dilupa-lupain. Yang kedua, memasukkan benda apapun itu kepada rongga-rongga, lubang-lubang yang terbuka. Manfaz maftuh namanya. Apa rongga yang terbuka? Mulut, telinga, kubul, dubur. Bukan makan ini ya, masukin apapun. Maka kata ulama, orang yang pakai obat tetes telinga itu batal. Kalau obat tetes mata, karena mata bukan rongga terbuka, katanya tidak batal. Ya, pakai obat di dubur, susah buang air besar, pakai obat apa namanya itu, mikrolak, produk gitu loh, dipencet masukin ke dalam, batal, kan nggak kenyang guru. Ya, bukan urusan kenyang ini. Masukin ke lubang-lubang yang tadi itu terbuka, batalin puasa. Kecuali nggak sengaja lagi angob masuk laler, ketelan, itu nggak nggak batal. Ya, siapa juga yang mau makan laler. Yang ketiga dibahas, berhubungan suami istri dengan sengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Ini bocah redek jangan ini ya. Gimana hubungan suami istri yang kagak disengaja? Dibahas dalam fikih. Karena dalam fikih itu dibahas kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Kalau ada suami istri, dua-duanya lupa berhubungan, maka dikiaskan dengan makan pun tidak batal. Ilok Ustaz, emang gitu. Ya, laki bini habis berhubungan, dia jengkang dua-duanya. Ingat baru, ya Allah, kita puasa ya. Maka yang seperti itu kata ulama dikiaskan dengan makan, tidak sengaja, maka insya Allah tidak batal. Benar-benar lupa. Ini singkat saja ya pembahasan tentang fikih puasa. Artinya apa? Bahwa dalam beramal ibadah apapun itu kudu wajib punya ilmunya. Tidak ada ilmunya maka amal ibadah kita akan sia-sia. Mudah-mudahan kanda-kanda kelas 3 Aliyah ini terus semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Jangan berhenti sampai di at-taqwa, terus kejar ilmu sampai kuliah S1, S2, S3. Guru-guru kalian semuanya sudah S2 semuanya ini, udah master. Kepala sekolah kita udah doktor. Insya Allah kepala TU-nya juga Dr. Haji Mirwan juga bakal doktor juga. Mudah-mudahan juga yang lain bakal apa? Bakal yang menyusul. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, sukses dunia akhiratnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.